Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bermuhasabah bagaimana menggapai ridha Allah. Harapan setiap hamba kita semuanya di dalam ibadah kita semoga diterima oleh Allah. Artinya Allah meridhoi. Dengan keterbatasan, kelemahan, dan kemampuan yang kita miliki, kita hanya berharap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Sehingga kita masuk dalam golongan yang sebagaimana disebutkan oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan keridhaan Allah, dan masukkanlah di dalam surgaku, kata Allah. Wadkhuli, masuk golongan hamba-hambaku dan surgaku. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ini harapan kita semua. Bagaimana menggapai ridho Allah? Langkah yang pertama adalah tingkatkan rasa syukur dan amal soleh. Kita berusaha semua yang terjadi dan yang kita terima menjadi rezeki kita ini, kita betul-betul bisa merasakan nikmatnya dari Allah. Satukan perasaan dan pikiran kita untuk merasa senang, merasa bahagia. Kita jangan melihat orang yang lebih di atas kita, justru yang ada adalah orang-orang yang lebih susah dari kita, sehingga kita punya semangat. Dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Washkuruli, bersyukur, jangan mengingkari. Ini kita munculkan terus dengan memperbanyak zikir-zikir dan doa, dan bangkitkan semangat amal soleh, terutama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka sholat dijadikan target untuk bisa sukses. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini saya yakin masjid sudah berserakan di Jawa ini, di Indonesia. Jadi hitungan 1 menit, 2 menit kita tercapai untuk datang ke masjid. Apalagi ditunjang dengan motor misalnya, 1 kilo pun hanya 2 menit sampai. Apalagi cuma 100-200 meter. Ini tinggal kita mau mempersiapkan apa tidak. Kalau kita berusaha, kita yakin bisa. Kemudian amal-amal soleh yang lainnya kita kejar. Semua dijadikan peluang ibadah. Ini semangat bangkitkan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mentobati. Perjalanan hidup kita kadang berliku, bersyok-syok. Ada kekhilafan-kekhilafan dan benturan-benturan yang tidak bisa dihindari, yang berakibat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka kita taubati. Walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Segera kesadaran ini kita muncul, kita minta ampun kepada Allah, karena memang hanya Allah yang memberikan ampun. Dan kemudian kita tahu kelemahan-kelemahan yang menjadikan kita selalu melakukan dosa, kita segera tidak diteruskan lagi, berhenti. Kita berhenti, kita bertekad. Kemudian yang ketiga, rasa keterpurukan, rasa pesimis, rasa putus asa kita bangkitkan kembali. Ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang sudah terlanjur berbuat dosa, kedzaliman pada dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya
Allah akan mengampuni seluruh manusia yang minta ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Ini peluang kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kesempatan ini kita harus yakin kita akan diampuni oleh Allah. Sehingga kita punya semangat. Kemudian yang keempat adalah kita berupaya untuk bisa melakukan kebaikan, terutama infak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan di jalan Allah akan dilipat gandakan Allah 700 bahkan lebih, yudha'ifu liman yasha'. Ini artinya ampunan Allah, kemurahan Allah, rahman rahimnya Allah memberikan kita kesempatan untuk meraih dari pahala-pahala yang dilipat gandakan. Wa anfiqu mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Allah mengingatkan agar kita betul-betul meningkatkan takwa kita. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu, dengan selalu berusaha mendengar, mentaati. Wa anfiqu khairul li anfusikum. Dan ketika kita memberikan infak, itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Tanaman-tanaman kita. Maka kita berupaya untuk menolong. Dengan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita segera berlomba, segera mengejar, segera menuju ampunan Allah dengan apa? Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu dengan memberikan infak dalam keadaan apapun, kita punya semangat dan selalu memberikan maaf kepada orang lain. Karena itu pahala kita. Jadi ketika ada orang salah apapun, sebesar kesalahan kita bisa maafkan, sebesar itu pahala kita. Dan yang tidak kalah penting, hindarkan dari rasa marah kepada siapapun. Teman-temannya marah, iri, dengki, sakit hati, dendam, kecewa. Nah, itu bagian daripada marah. Emosi, bagian dari marah-marah. Ini kita hindari. Kemudian yang kelima adalah kita berusaha berpegang mendudukan kepentingan Allah. Jadi prinsip-prinsip kebaikan kita pegang. Kita rela berkorban untuk tidak mendapatkan sesuatu yang bersifat dunia. Kita lebih memilih dari pahalanya Allah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Sekalipun ada peluang ini kita mendapatkan satu keuntungan yang besar. Tapi ternyata ada benturan-benturan dengan larangan Allah. Maka hati kita memilih, saya lebih memilih rezeki dari Allah. Dan kalau kita saksikan dalam kehidupan ini, ternyata orang-orang yang memegang prinsip ini, Allah ganti rezekinya berlipat-lipat. Mungkin dia lewat di lain waktu kepada yang bersangkutan atau kepada keluarganya. Nah, dalam fenomena. Karena dia sudah berpegang teguh. Dia lebih memilih rezekinya Allah. Dan Allah berikan rezeki. Nah, 5 hal inilah mudah-mudahan kita bisa menggapai ridha Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.